Saya mencintai ulama. Karena saya mencintai ulama, maka saya mengkritik, menghujat orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama dan memperjualbelikan nama itu demi kepentingan pribadi. Tapi saya dianggap menghujat ulama. Yang masuk dalam perekrutan sebagai pejabat itu pasti orang-orang yang tidak bermoral dan yang pasti tidak berkompeten. Tidak bermoral sedemikian sampai dia berani nyogok dan tidak berkompeten, makanya dia nyogok. Gitu. Seharusnya mereka harus muncul gitu. Mereka harus punya kendaraan, harus punya satu fasilitas di mana mereka itu mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan ide, untuk menjadi pemegang kekuasaan, untuk menjadi pengambil keputusan. Orang-orang di Indonesia yang seperti itu tuh banyak gitu. Saya tidak membayangkan itu. Makanya artinya YouTube ini kalau dipergunakan secara baik dan benar seperti Pak Guru ini bisa membantu untuk menyampaikan apa yang Pak Guru inginkan. Ini seperti Pak Guru itu kalau saya kira punya akses seperti seorang Menteri Pendidikan loh sekarang ini. Padahal Anda hanya, mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan, tapi kan guru honorer yang bukan ASN seperti itu kan. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa. Iya, alhamdulillah. Nah, ini juga sesuatu yang penting untuk disampaikan. Jadi gini, kritik saya itu terhadap Kementerian Pendidikan itu luar biasa intensif, saya katakan, dengan frekuensi yang rapat. Kalau saya bahas pendidikan, ada bagian-bagian di mana secara keras saya menuding, menuntut, menuduh Kementerian Pendidikan. Tetapi di sisi lain, Kementerian Pendidikan justru mengundang saya dan mengamanahkan kepada saya, ayo kita sama-sama, saya mohon bantuannya untuk mempromosikan kurikulum merdeka dengan ide-ide yang seperti ini. Ini ide-ide saya bilang ke Kementerian Pendidikan, sejak tahun 2011 saya bikin seminar nasional yang bikin saya bangkrut, gagal dengan uang yang nombok yang besar itu demi memunculkan ide-ide seperti ini. Kalau 2011. Berapa uang yang dikeluarkan? Puluhan juta. Dan itu gagal total? Dan itu gagal total. Maksudnya gagal total karena tidak ada peserta yang mau hadir di situ. Jadi pembicaranya semuanya ada. Dalam kondisi pada waktu itu gaji bulanan saya Rp250.000. Rp250.000. Ya. Tahun 2011. Karena kayak guru honorer wajar gajinya segitu. Dan pada waktu itu 3 atau 4 bulan sebelum saya menikah gitu. Jadi saya membutuhkan uang besar untuk menikah. Saya membutuhkan apa? Gaji saya Rp250.000, istri saya Rp160.000. Ya Allah. Waktu itu masih calon istri saya. Itu setengah juta aja belum nyampe. Nggak nyampe. Nah, tapi saya bikin karena pikiran saya tentang pendidikan itu memang sudah sejak awal terbentuk bahwa pendidikan itu idealnya begini dan sebagainya gitu ya. Setelah itu seminarnya gagal, tapi muncullah sebuah berita di koran bahwa ide-ide saya itu akhirnya muncul di situ. Saya gagal berapa puluh juta tuh rugi, tapi saya puas di situ. Ternyata ada yang bisa masuk. Nah, setelah itu ketika sekarang saya punya YouTube, saya percaya dirinya itu. Saya bisa bongkar semuanya, saya sampaikan ke kementerian, dan ini yang ingin saya sampaikan, ketika kementerian itu mendengar kritikan-kritikan, malah diundang, saya diminta untuk menjadi orang yang mempromosikan kurikulum merdeka. Sampai sekarang, saya secara rutin sebulan sekali itu mempromosikan kepada seluruh guru dan kepala sekolah di Indonesia, se-Indonesia. Jadi maksud saya, ketika kritik itu disampaikan, ternyata pihak yang dikritik habis-habisan itu justru mengundang saya dan mengajak kerjasama. Karena apa? Karena ternyata mereka paham bahwa kritik saya misalkan terhadap Indonesia, itu bukan kritik terhadap Indonesia, tetapi kritik terhadap orang-orang yang mengkhianati Indonesia. Nah, ini banyak di antara kita tuh yang salah paham. Iya, mengerti. Saya mencintai ulama. Karena saya mencintai ulama, maka saya mengkritik, menghujat orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama dan memperjualbelikan nama itu demi kepentingan pribadi. Tapi saya dianggap menghujat ulama. Saya menghujat Indonesia sebagai negara yang besar tapi banyak pengkhianatnya. Jadi ini adalah wujud kecintaan saya. Nah, jadi ketika saya mengkritik Kementerian Pendidikan, saya nggak peduli dengan Kementerian Pendidikannya, tetapi pendidikan itu adalah satu visi dalam hidup saya. Karena pendidikan adalah transformasi kan. Nah, dan akhirnya sampai sekarang langgeng gitu. Tapi ya itu tadi ada pihak-pihak yang justru memahami aksi saya itu sebagai kritik terhadap pihak. Ya, itu Pak Guru sudah jelaskan di oposisi juga bahwa sebaiknya kita tidak mengoposisi person, tapi
pemikirannya. Tapi ini semua artinya tidak akan bisa terlaksana kalau Pak Guru tidak memulai YouTube dengan tahan selama 8 bulan dengan ratusan orang itu. Dan ternyata itu terbukti. Orang ternyata mengapresiasi ide Pak Guru dan ide itu didengarkan dengan seksama. Iya. Dulu saya masih ingat tuh, ada subscriber saya yang selalu komen dan selalu kelihatan karena penonton saya kan cuma 100. Betul. Jadi yang komen itu 10, 5 gitu. Tapi dia selalu ada namanya Ian ART. Itu setia sampai sekarang. Setia, tapi yang namanya udah gonta-ganti, akunnya udah gonta-ganti nggak tahu gimana, tapi sampai sekarang masih sering. Jadi Pak Guru akan tahu kalau itu komenan dia. Sekarang menjadi susah gitu dan namanya juga gonta-ganti, tapi kadang-kadang dia memperkenalkan ini saya tuh yang ini loh. Oh iya. Dan sekarang kan misalkan video saya itu komentarnya 2.000, 3.000 gitu kan biasanya, bahkan 10.000 ada gitu. Jadi sangat sulit untuk bisa membaca dan menjawab semuanya gitu. Tapi kadang-kadang dia kelihatan. Average penonton Pak Guru sekarang ini berapa banyak? Ya, saya target 100 sehari. Dan itu tercapai sampai sejauh ini. Oke, for your info, kapasitas Gelora Bung Karno yang terbesar ya, itu 78.000. Jadi kebayang Pak Guru seperti tausiah, tabligh akbar setiap hari di GBK. Dan itu semua terjadi karena YouTube. Iya. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang masih kayak maju mundur, aduh saya ini kan nggak ganteng, suara saya ini nggak didengar dan sebagainya. Apa yang menghalangi mereka itu kan mereka takutkan. Apa saran dari Pak Guru agar mereka ini mau dan segera nyemplung ke YouTube ini? Iya, jadi baraya semua buat yang berpikir seperti itu, mari kita garis bawahi beberapa kelebihan saya dalam YouTube. Kenapa saya harus bilang beberapa kelebihan? Karena itu jauh lebih mudah daripada menyebutkan kelemahan. Kelemahannya banyak banget. Bagus, ini merendah untuk meninggi. Oke, kelebihan saya dalam ini adalah kemampuan saya dalam menyampaikan pesan-pesan dalam bahasa yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Ya udah itu saja. Apa yang selain itu apa? Gak ada. Jadi kemampuan ngedit 100% jelek, suara jelek, visual itu aja, hanya menampilkan pria berjenggot yang ngomong 15 menit nonstop di depan kamera, udah itu aja. Jadi semuanya tanpa ada suara, tanpa editan, tanpa ada filter, tanpa pokoknya tidak ada hal yang semacam itu. Yang menjadi keunggulan saya dan diandalkan sampai sejauh ini hanya saya berbicara 15-20 menit di depan kamera, udah itu saja. Gagasan. Idea. Jadi maksudnya kalau misalkan ada yang mengaku saya mah jelek, saya nggak bisa ngedit dan sebagainya, YouTube tidak berbicara soal itu. YouTube itu berbicara kalau Anda cukup layak untuk dikenal orang karena memang ide dan gagasannya atau tampilannya atau apa yang disajikan itu dibutuhkan oleh masyarakat, ya sudah, kelemahan-kelemahan yang lain abaikan saja. Setiap orang itu unik, spesifik, otentik. Setiap orang tidak bisa membandingkan dengan diri orang lain. Jadi ketika Pak Denny Darko misalkan terkenal dengan sulapnya, dan kemudian saya mengidolakan Pak Denny, tidak harus saya mengikuti jalan Pak Denny. Karena saya punya kelebihan yang lain, ya sudah saya gunakan itu. Jadi kalau nggak bisa ngedit, ya nggak apa-apa. Suruh aja istri saya ngedit. Karena saya ingat Pak Guru, setelah saya pikir baik-baik, terus kemudian saya membujuk untuk berjumpa dengan Pak Guru di BSM di waktu itu bulan Ramadan ya, saya ingat ya waktu itu. Pak Guru datang bareng dengan adik ipar ya waktu itu. Terus kemudian saya cerita, dan ini yang saya katakan pada Pak Guru. Konten-konten di medsos kebanyakan itu menjadikan orang-orang yang kalau menurut saya kurang pantas untuk akhirnya mereka jadi populer. Dan kita menyalahkan mereka. Wah ini kan cuman goyang-goyang, joget-joget, ini kan cuman... Ya, banyak seperti itu. Tapi kita hanya menyalahkan dan kita diam saja. Nah ini semua terjadi karena orang-orang seperti Pak Guru, seperti saya, seperti kalian semua yang menghujat ini, itu nggak terus ikut nyemplung dan bikin konten. Saya katakan waktu itu Pak Guru, saya ingin berteman sama Pak Guru. Ingin Pak Guru ini keluar. Karena saat itu saya lihat Pak Guru, satu, nggak pernah collab. Kedua, akhirnya... yang disampaikan itu berkutat dengan keresahan, sedangkan ada orang yang resah juga yang ingin diwakili oleh Pak Guru. Dan sekarang Pak Guru juga seperti itu kan ya, diundang ke sana kemari dan sebagainya. Waktu itu Pak Guru berarti belum diundang oleh, kita nggak ngomong YouTube ya, kalau YouTube memang saat itu belum ada rencana collab, tapi diundang-undang oleh kayak kemarin datang ke Garut itu belum ada ya saat itu ya? Ya belum, ya ada 1-2 gitu. Cuman frekuensinya mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu, atau mungkin tidak. Nah, artinya Pak Guru,
Hari itu kan saya katakan Pak Guru, saya cuma takut saat anak saya nanti besar. Besar itu artinya SD Saya ingat kelas itu. 6, terus kelas 10, sampai ke mungkin kuliah. Kalau konten YouTube ini tidak dibanjiri dengan konten-konten inspiratif seperti konten Pak Guru, saya pikir anak saya nanti akan jadi apa? Karena memang seperti tadi Pak Guru bilang, siswa sekarang itu nggak nanya sama guru, mereka nanyanya sama Google. Iya. Dicari dan diamprokin. Kalau ternyata nanti nggak cocok, ya mereka akan lebih percaya oleh Google ini tadi. Nah, artinya saya waktu itu bilang, bahkan saya waktu itu, maaf nih, saya ingat sekali, saya bilang, Pak Guru ini jangan-jangan seseorang yang nyamar ya. Aslinya kan nggak se-humble ini kan. Aslinya orang pintar, orang yang kuliahnya mungkin S3, terus berpura-pura sederhana, menyampaikan konten tanpa diedit di tempat yang sederhana. Bilang deh, dimodalin siapa. Ingat ya, saya ngomong begitu ya. Tapi ternyata tidak. Yang memang yang dijual Pak Guru di sini adalah gagasan. Dan saya ingin mengajak orang-orang ini untuk muncul Pak Guru. Karena kalau ada orang seperti Pak Guru, saya yakin di daerah lain di Indonesia Ada itu banyak sekali orang-orang yang ada, dan seperti mereka ini terhalang, mereka ini malu, mereka takut untuk membuat konten YouTube. Ada satu hal yang penting gini. Ini fenomena di Indonesia secara khusus dan di negara-negara yang berkembang atau tidak berkembang. Jadi ada seorang misalkan dia mau jadi pejabat, maka dia harus ikut pada mekanisme perekrutan. Tapi perekrutan itu dikuasai oleh orang-orang yang minta disuap, orang-orang yang sudah membangun dinasti dan sebagainya. Betul. Sehingga yang masuk dalam perekrutan sebagai pejabat itu pasti orang-orang yang tidak bermoral dan yang pasti tidak berkompeten. Tidak bermoral sedemikian sampai dia berani nyogok dan tidak berkompeten, makanya dia nyogok gitu. Makanya, dan itu dipenuhi. Jadi makanya akhirnya banyak sekali orang-orang yang berkompeten, yang hebat, yang jago tidak jadi apa-apa di Indonesia. Nah, disitulah mereka butuh exposure, disitulah mereka butuh ada sesuatu yang bisa menyampaikan bahwa mereka tuh berkemampuan, berkompeten. Ada bahasa kerennya Pak Guru. Apa itu? Meritokrasi. Meritokrasi ya. Iya itu dia. Kan? Jadi berdasarkan memang kemampuannya. Gitu. Berdasarkan kemampuannya. Jadi buat para yang sangat cerdas, saya percaya di sana, di luar sana ada yang cerdas, ada yang hebat, ada yang kuat. Saya suatu kali jadi pembicara di Cililin, di kampung yang jauh dari mana-mana. Cililin. Iya, ya, saya tahu Cililin, tapi saya kira nggak banyak orang di Indonesia tahu Cililin itu di mana. Oh gitu. iya, itu di Bandung. Di Bandung Bandung Barat ya. Ya, itu lebih dekat ke danau daripada ke kota. Nah, saya datang ke situ. Kemudian siswa-siswa di sana numpuk sampai 1.000 dan nggak cukup. Jadi ruangannya nggak cukup karena sebagian malah masih di luar gitu. Nah, di situ saya ceritakan tentang betapa bermasalahnya anak-anak muda di Indonesia. Tapi di situ ada 2 orang penanya yang bikin saya kagum. Kemampuan nalar mereka, kemampuan menyampaikan pendapat mereka masih SMA dan di tengah-tengah masyarakat yang jauh atas akses pendidikan. Sangat sederhana itu ya Pak Guru. Itu ternyata mereka sangat-sangat berbakat. Pertanyaannya, seharusnya mereka harus muncul gitu. Mereka harus punya kendaraan, harus punya satu fasilitas di mana mereka itu mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan ide, untuk menjadi pemegang kekuasaan, untuk menjadi pengambil keputusan. Orang-orang di Indonesia yang seperti itu tuh banyak gitu. Itu yang ditanyakan, coba ceritakan saja Pak. Kenapa kok Pak Guru akhirnya terkesima dengan pertanyaannya? Saya lupa karena sudah lama ya, gitu. Perasaannya waktu itu. Ya, cuman waktu itu jadi teman-temannya di sana itu saya cuma nunjuk ke satu perempuan. Sok kamu ayo maju ke depan. Dia bahkan gak berani ngelihat saya. Jadi cuma gini, kamu itu bukan saya gitu. Dia takut sekali. Si perempuan itu takut. Jadi pada waktu itu betapa sistem pendidikan kita dari keluarga sampai sekolah itu bermasalah, sampai anak diminta untuk mengajukan gagasan aja dia deg-degan, takutnya luar biasa. Nah, tapi setelah itu tiba-tiba ada yang mengacungkan tangan, kemudian dia menyampaikan satu pernyataan dan kemudian pertanyaan. Saya benar-benar lupa. Tapi pertanyaan dan pernyataan itu jadi bikin saya optimis lagi bahwa bahkan di kampung yang terpencil ini pun